Kita lanjut bahas PTTK Sarapi episode 785. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari Swansun Abadi tidak kuasa menahan niat yang dingin ketika dia melihat Soyen, orang tua ini, kemudian mengatakan, jika bukan karena kelalaian pemimpin pusat dunia, manusia, dan juga yang lainnya, bagaimana mungkin kau bisa tumbuh menjadi keturunan klan Xiao yang luar biasa seperti saat ini? Soyen hanya tersenyum kecil dan dia pun kini menimpali pusat dunia manusia. Cepat atau lambat, aku akan pergi ke sana. Soyen tidak tahu banyak tentang 3 keajaiban di dalam pusat dunia manusia, tapi menurut rumor yang beredar, orang-orang yang merupakan 3 bagian keajaiban pusat dunia manusia ini semuanya adalah sosok setingkat maha kuasa, baik dari segi kekuatan tempur maupun pengalaman tempur, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Swansun Abadi kemudian meraung dengan ganas, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kekuatan di dalam tubuhnya mulai melonjak dan kemudian jejak cahaya kuning terus-menerus mengisi kekosongan di dalam tempat ini. Soyen yang tidak kenal takut hanya bisa mengatakan, silahkan tunjukkan kekuatan terhebatmu. Setelah mengatakan hal seperti ini, seluruh tubuh dari Soyen langsung diselimuti sisik-sisik naga emas dan tangannya bahkan berubah menjadi cakar naga emas. Lalu, tanpa ragu lagi, Soyen pun melemparkan serangan cakar naga terhadap Swansun Abadi. Hal ini telah mengunci titik vital dari orang tua itu. Menyaksikan serangan cakar naga dari seorang Soyen, wajah Swansun Abadi menjadi cukup jelek karena dia tidak bisa meremehkan serangan dari orang ini yang kemudian secara spontan berkata, aura dari Raja Naga Emas, tidak kusangka bahwa ternyata dirimu menguasai teknik bertarung tingkat tinggi dari klan naga. Swansun Abadi melambaikan telapak tangannya dan kemudian sinar cahaya kuning kali ini juga langsung berubah menjadi telapak tangan kuning besar. Hal itu kemudian berbenturan dengan cakar naga milik Soyen, lalu degar, meledak dengan keras. Cakar naga bersama dengan telapak tangan kuning hancur berkeping-keping. Riak energi yang mengerikan pun menyebar, namun tidak menimbulkan dampak apapun terhadap keduanya. Hal itu menyebabkan kekosongan di dalam tempat ini sedikit bergetar. Swansun Abadi menatap Soyen seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang cukup menggoda dan kemudian berkata, tidak kusangka bahwa kau benar-benar penuh dengan harta yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara pandangan mata dari Soyen terlihat aneh ketika dia melihat Swansun Abadi yang kemudian mengatakan, kenapa seranganku tidak efektif terhadap dirinya? Mungkinkah karena segel cahaya kuning yang berada di telapak tangannya itu? Soyen terus memperhatikan sinar cahaya kuning yang berada di telapak tangan dari Swansun Abadi. Selanjutnya pandangan mata dari Soyen melihat ke dalam kejauhan di depan sana dan dia telah menemukan adanya pasukan besar yang dengan cepat menuju ke tempat dari Soyen berada. Mungkin itu adalah orang-orang dari pusat dunia manusia dan juga orang-orang dari kerajaan malaikat. Hal ini hanya membuat Soyen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di sisi lain senyum sinis telah muncul di raut wajah dari Swansun Abadi dan kemudian disertai dengan cahaya menyilaukan terpancar dari dalam tubuhnya. Dia pun kini telah langsung mengatakan, segel mendalam Abadi. Tidak butuh waktu yang lama tubuh dari orang tua ini melesat menuju ke arah Soyen. Kecepatannya begitu luar biasa dan juga tidak bisa diprediksi. Bahkan dengan kekuatan persepsi Soyen yang luar biasa, ketika dia dihadapkan dengan serangan Swansun Abadi ini, jantungnya berdebar-debar. Tidak lama kemudian, api yang cemerlang pun memancar di dalam tubuh Soyen dan kemudian mengisolasi kekuatan cahaya kuning yang aneh di udara. Suhu di tempat ini langsung mendidih. Gelombang api yang menyilaukan kemudian meledak dengan ganas berubah menjadi naga api. Tubuh dari Soyen sedikit gemetar, bahkan api suci, kekuatan rekarnasi, dan juga kekuatan lain di dalam tubuhnya menjadi gelisah pada saat yang bersamaan. Naga api milik Soyen sekarang telah menahan serangan kuning yang dilemparkan oleh Swansun Abadi. Dan di sisi lain, wajah dari orang tua tersebut berubah menjadi muram ketika melihat ke arah naga api milik Soyen yang membuatnya sedikit tertekan. Tidak lama kemudian, serangan dari keduanya kembali menghilang.
Sementara Soyen yang tidak ingin menyerah terhadap orang tua ini tiba-tiba membentuk sebuah segel tertentu. Dia mengaktifkan kekuatan di dalam istana jiwa, yang kemudian Soyen pun berteriak, "Jika begitu cobalah ini, kekuatan mata api suci." Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan api dan juga kekuatan jiwa yang luar biasa ini telah langsung berubah menjadi mata yang berada di atas kepala Soyen. Ini adalah jenis serangan dari kekuatan jiwa yang terkuat. Menyaksikan hal seperti itu, Swansun Abadi hanya bisa mengatakan itu sebenarnya adalah kombinasi kekuatan jiwa dan juga kekuatan api suci. Bocah ini memang tidak bisa dianggap remeh. Di bawah kendali dari Soyen, tiba-tiba saja mata api suci pun sedikit terbuka. Lalu riak energi jiwa yang berada di dalamnya bersama dengan kekuatan api suci meluap. Lalu hal ini menyerbu ke arah Swansun Abadi dengan kecepatan tinggi. Selagi serangan itu meluncur, kedua telapak tangan dari Soyen juga telah memegang 9 api suci dan dia berniat untuk menggabungkannya menjadi api teratai. Soyen kemudian mengatakan, "Sekarang aku ingin melihat bagaimana kau mengatasi serangan dari mata api suci milikku." Menghadapi hal tersebut, Swansun Abadi membentuk sebuah segel di telapak tangannya dan kemudian sinar cahaya aneh kembali muncul lalu dia berteriak, "Segel abadi yang mendalam, penghakiman abadi." Pada saat yang sama, serangan dari mata api suci pun bertabrakan dengan serangan segel cahaya aneh yang telah dilemparkan oleh Swansun Abadi ini. Seluruh dunia bergema dengan raungan jiwa, seolah-olah menggetarkan jiwa. Lalu, boom! Ledakan yang besar pun kembali terjadi antar serangan keduanya. Dan kali ini, hal itu berubah menjadi fluktuasi yang jauh lebih dahsyat. Segel cahaya aneh terus-menerus menggerogoti serangan dari mata api abadi milik Soyen, seolah-olah ingin merampas segalanya dari mata api abadi ini. Dengan munculnya pemandangan seperti itu, raut wajah dari Soyen telah berubah dalam seketika dipenuhi oleh rasa dingin. Detik berikutnya, prak! Terdengar sebuah retakan. Konfrontasi antar kedua serangan itu lenyap seketika. Namun kali ini, mata api suci milik Soyen yang belum meledak secara sepihak tiba-tiba saja memutuskan kontak hubungan dengan Soyen dan kendalinya atas mata api suci ini sepertinya telah lenyap. Swansun Abadi dirinya pun menatap tajam ke arah Soyen dan kemudian mengatakan, "Sekarang aku akan membuatmu merasakan seranganmu sendiri." Karena ternyata kendali dari mata api suci telah diambil alih oleh Swansun Abadi ini. Tidak butuh waktu yang lama, mata api suci itu pun kembali meluncurkan serangan terhadap Soyen. Namun Soyen yang tidak ingin kalah dan juga tidak kenal takut, dirinya pun telah memegang api teratai 9 warna. Dan kemudian Soyen berkata, "Jika begitu, cobalah ini." Suara dengungan yang luar biasa terdengar dari api teratai yang berputar di telapak tangan dari Soyen. Dan kemudian tanpa ragu lagi Soyen pun melemparkan api teratai itu, sementara tubuhnya bergerak mundur dengan cepat. Dalam kehampaan yang remang-remang ini tiba-tiba saja muncul sebuah lingkaran api yang luar biasa membelah kehampaan, dan di tengah-tengahnya ada pilar-pilar api yang besar menjulang tinggi ke arah langit, meletus tanpa henti dan seolah akan melahap tubuh dari Swansun Abadi. Kecepatan dari api teratai yang dilemparkan Soyen sangatlah mengerikan, dan rasa takut kini telah muncul di dalam hati Swansun Abadi ini. Tidak butuh waktu yang lama, pada akhirnya dar, kedua serangan itu pun saling berbenturan. Fluktuasi energi berdengung seperti petir yang menyambar dan kemudian bergema di seluruh dunia bawah kegelapan. Hal itu bahkan bisa dilihat dari jarak yang jauh. Kelompok dari Soyen yang saat ini sudah sangat dekat dengan tembok kegelapan tiba-tiba saja melihat ke arah belakang ketika mereka mendengarkan suara meledak dengan keras dan juga bahkan kekuatan api menyebar di langit. Hal ini membuat Yun Yun serta yang lainnya hanya bisa mengatakan apakah sesuatu telah terjadi kepada Soyen. Dewi Yoji kemudian mengatakan, "Sepertinya tidak apa-apa dan kurasa Soyen masih baik-baik saja."
Tidak lama kemudian pandangan mata dari Raja Kematian dan juga Raja Malaikat yang terjatuh melihat pada tembok kegelapan di dalam tempat ini, dan mereka tidak bisa merasakan adanya kekuatan Raja jahat asing. Hal itu membuat Raja Malaikat yang terjatuh tiba-tiba saja mengatakan, kekuatan jahat yang berada di dalam tempat ini telah sepenuhnya menghilang. Sepertinya Tuan Raja Kegelapan telah berhasil menang. Pada saat gemuruh yang berada di langit segera mereda, tiba-tiba saja sosok dari Xiaoyan melesat dengan cepat untuk menuju ke arah kelompoknya ini sambil berteriak, "Semuanya cepat kabur!" Bahkan Xiaoyan sendiri tidak menyangka bahwa serangan yang paling dia banggakan akan bisa dihancurkan oleh Xuanzun Abadi yang telah mengendalikan kekuatan mata api suci miliknya. Dan kali ini di belakang dari Xiaoyan juga telah diikuti oleh tubuh dari Xuanzun Abadi. Meskipun orang tua ini penuh dengan luka, tapi hal itu tidak menyebabkan sesuatu yang serius pada tubuhnya. Raut wajah dari Xuanzun Abadi tampak dipenuhi kemarahan yang luar biasa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa melawan seorang bocah yang dianggapnya seperti seekor semut akan menimbulkan luka di sekujur tubuhnya. Dan ini cukup memalukan. Bagaimanapun juga orang tua ini berada di puncak awal reinkarnasi ke-9. Hal itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Xiaoyan yang hanya berada di tahap awal reinkarnasi ke-9. Dan buat yang belum paham tentang tingkatan reinkarnasi sebenarnya, di puncak reinkarnasi itu masih dibagi menjadi tahap awal, menengah, akhir, dan juga sempurna. Dan saat ini Xuanzun Abadi berada di puncak awal itu. Mendengarkan teriakan dari seorang Xiaoyan, Raja Kematian dan juga Raja Malaikat yang terjatuh kembali memimpin jalan sambil berkata, "Ayo cepat kita dekati tembok kegelapan." Dan kali ini di atas tembok kegelapan ada seseorang yang berdiri dengan tenang, seolah-olah telah menunggu kedatangan dari kelompok Xiaoyan sambil berkata, "Akhirnya kalian sampai juga di tempat ini." Fluktuasi energi yang sangat mencekam dipancarkan dari dalam tubuh orang yang berada di atas tembok, dan tidak lain itu merupakan Raja Kegelapan. Merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan seperti itu membuat Dewi Yaoji, Raja Binatang, dan juga yang lainnya hanya bisa terdiam sambil menelan ludahnya sendiri. Kekuatan dari orang ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh mereka semuanya. Sementara Xiaoyan yang telah sampai di tempat ini, dia pun langsung bergabung dengan kelompoknya. Dan Xuanzun Abadi tiba-tiba saja berhenti di udara. Pandangan matanya melihat ke arah tembok kegelapan, khususnya pada orang yang berdiri di atas tembok kegelapan itu. Ancaman luar biasa telah muncul di dalam hatinya kali ini. Xuanzun Abadi kemudian meraung, "Raja Kegelapan, kau adalah orang yang paling dicari oleh pusat dunia manusia. Apakah dirimu ingin menghalangi jalanku dan menantang pusat dunia manusia?" Mereka semuanya di dalam dunia ini hanya mengetahui sedikit tentang identitas asli Raja Kegelapan. Dan kekuatan iblis di dalam tubuh orang ini telah membuat orang-orang di dalam pusat dunia manusia, bahkan orang-orang dari kerajaan malaikat, ketakutan. Karena kekuatan semacam itu tampaknya tidak memiliki penangkal sama sekali. Mendengarkan kata-kata dari seorang Xuanzun Abadi membuat Raja Kegelapan pun hanya tersenyum sambil mengatakan, "Kenapa hanya kau yang tiba di dalam tempat ini? Bukankah kelompokmu telah dipimpin oleh Senshi, si putra dewa? Di manakah orang itu?" Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Raja Kegelapan segera turun dari tembok hitam besar dan kemudian menuju ke tempat dari Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menyaksikan hal seperti ini, seolah-olah tubuhnya membeku dalam seketika, dan kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya secara samar-samar memancarkan gelombang kegilaan. Dan perasaan seperti ini bagaikan menemukan makanan yang paling lezat. Bahkan kekuatan iblis di dalam tubuh Xiaoyan sekarang telah dipenuhi keserakahan yang luar biasa. Sementara pandangan mata Raja Kegelapan tertuju pada Xiaoyan. Hal ini membuat garis keturunan klan Xiao di dalam tubuhnya dan juga garis keturunan klan Xiao di dalam tubuh Xiaoyan seolah saling berkesinambungan satu sama lain. Hal ini berasal dari sumber yang sama.
Raja Kegelapan telah berdiri di depan dari Soyen, yang kemudian dia berkata kepada Swansun Abadi, mereka yang berani menyerang dunia bawah kegelapan akan dilenyapkan tanpa ampun. Swansun Abadi ketika menghadapi perkataan Raja Kegelapan hanya tertawa terbahak-bahak. Mati? Bisakah kau membuatku mati? Rasakanlah kekuatan mendalam abadi, hancurkan semuanya yang berada di dalam tempat ini. Beberapa saat, di seluruh kehampaan langsung dipenuhi oleh sinar cahaya kuning yang mulai berkelap-kelip, dan itu dikeluarkan dari dalam tubuh Swansun Abadi ini. Tidak butuh waktu yang lama, hal itu pun berubah menjadi makhluk raksasa yang berwarna kuning. Dalam sekejap saja, sinar cahaya kuning yang sangat terang dipancarkan dari dalam tubuh makhluk raksasa ini. Hal itu telah membuat Soyen dan juga yang lainnya merasa silau. Bahkan pikiran mereka seolah-olah akan dicuci dan juga dihapus ingatannya oleh sinar cahaya kuning yang terang itu. Di bawah kendali dari Swansun Abadi, tiba-tiba saja binatang kuning raksasa melangkah dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Raja Kegelapan. Selama pergerakan dari makhluk ini, ruang-ruang yang berada di sekitarnya bergetar dengan hebat, seolah-olah akan diledakkan kapan saja. Menyaksikan adegan seperti ini, Raja Kegelapan hanya tersenyum dengan penuh penghinaan, dan kemudian dia mengangkat telapak tangannya. Sinar cahaya hijau telah muncul di telapak tangan dari orang tersebut. Lalu Raja Kegelapan melambaikan tangan, yang kemudian sinar cahaya hijau di telapak tangannya melesat dengan sangat cepat berubah menjadi telapak tangan hijau raksasa, dan kemudian hal itu dalam seketika menabrak tubuh binatang kuning raksasa, lalu menghancurkannya dalam seketika. Detik berikutnya, telapak tangan hijau itu pun langsung menabrak tubuh dari Swansun Abadi, yang kali ini tubuhnya telah dipisahkan dengan kepalanya. Hanya butuh waktu 3 detik saja bagi Raja Kegelapan bisa melakukan banyak hal. Detik pertama, telapak tangan hijaunya telah menembus kehampaan dan kemudian menghancurkan binatang kuning raksasa. Detik kedua, telapak tangan hijau itu telah muncul di hadapan Swansun Abadi, yang kemudian detik ketiga, telapak tangan hijau ini telah memisahkan tubuh dan juga kepala Swansun Abadi. Menyaksikan adegan seperti itu, para petinggi dari aliansi api abadi hanya bisa saling berpandangan dengan cemas. Sudut mata mereka membeku dan menatap Raja Kegelapan dengan perasaan linglung. Ketakutan telah muncul di dalam hati dari banyak orang kelompok dari Soyen ini. Mereka tidak menyangka Swansun Abadi yang bahkan tidak bisa mereka lawan bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh Raja Kegelapan hanya dengan satu lambaian telapak tangan saja. Seberapa mengerikannya orang yang bernama Raja Kegelapan ini, dan bagaimana bisa dia dengan mudah melenyapkan seseorang yang berada di puncak awal reinkarnasi ke-9. Sebuah cahaya jiwa kini telah keluar dari dalam tubuh Swansun Abadi dan kemudian bergerak seolah-olah ingin melarikan diri, dan itu sebenarnya adalah tubuh jiwa Swansun Abadi tersebut. Kekuatan dari orang ini telah mencapai puncak dunia, bahkan jika tubuhnya hancur lebur, maka jiwanya tidak akan hancur sepenuhnya. Awalnya, Swansun Abadi mengira bahwa Raja Kegelapan telah terluka parah oleh serangan rasyat asing, dan dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dengan kekuatannya yang luar biasa pasti bisa memberikan pukulan fatal terhadap orang ini. Tapi ternyata apa yang dia pikirkan telah salah. Sekarang tubuh jiwa dari Swansun Abadi penuh dengan keterkejutan dan juga ketakutan. Menyaksikan tubuh jiwa dari orang tua ini yang akan kabur, Soyen pun berteriak, "Senior, orang itu sebenarnya akan melarikan diri." Tepat ketika Raja Kegelapan akan mencoba melenyapkan tubuh jiwa Swansun Abadi, tiba-tiba saja simbol-simbol iblis yang berada di jubah iblis kali ini telah melonjak, dan kemudian hal itu mempengaruhi pikiran serta jiwa Raja Kegelapan. Bahkan saat ini jubah iblis yang kembali digunakan oleh Raja Kegelapan bisa mencium aura yang sangat menakutkan dari kehampaan. Raja Kegelapan dalam seketika merasa tubuhnya lemas dan dia langsung tertunduk. Soyen yang berada di sebelah dari tubuh Raja Kegelapan langsung memegang tubuhnya ini. Soyen melakukan hal itu sambil berkata, "Senior,
sebenarnya ada apa denganmu? Dan ketika tangan dari Soyen bersentuhan dengan Raja Kegelapan, simbol-simbol iblis yang berada di jubah iblis pada saat ini berusaha untuk menyerang tubuh dari Soyen. Tapi hal itu telah ditekan oleh kekuatan Raja Kegelapan. Menghadapi kekuatan seperti ini saja, tubuh Soyen langsung menegang. Hawa dingin di dalam hatinya telah muncul. Bahkan hal itu disertai rasa takut yang luar biasa. Soyen tidak menyangka bahwa kekuatan iblis di dalam tubuh Raja Kegelapan ini sangat menakutkan. Hal itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan iblisnya selama ini. Ibaratnya, kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen hanya seperti anak-anak. Sementara kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Raja Kegelapan seperti seorang guru. Meskipun keduanya sama-sama kekuatan iblis, tapi hal itu sangatlah berbeda. Merasakan kekuatan iblis yang cukup familiar di dalam tubuh Soyen, serta darah dari klan Xiaonya membuat Raja Kegelapan tersenyum lembut. Dan kemudian dia segera mengungkapkan banyak kekaguman terhadap Soyen sambil mengatakan, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya di tempat asal kelahiran klan Xiaoku akan memiliki bakat sepertimu yang luar biasa. Tidak lama kemudian Raja Kematian dan juga Raja Malaikat yang terjatuh buru-buru mendekati Raja Kegelapan dan menyaksikan tubuh orang ini diselimuti oleh simbol-simbol iblis membuat raut wajah keduanya sangat jelek. Lalu bertanya, Tuan Raja Kegelapan, Anda sebenarnya telah terluka. Raja Kegelapan merupakan salah satu penguasa di dalam dunia bawah kegelapan ini. Dan siapa orang yang bisa melukai dirinya? Cailin, Yun, Dewi Yoji, dan juga yang lainnya. Mereka saat ini juga mendekat pada Raja Kegelapan dan menatap orang tersebut dengan pandangan mata yang sangat serius. Dari tubuh Raja Kegelapan mereka semuanya bisa mencium aroma penindasan yang sangat besar. Dan ketika melihat pada jubah iblis yang dia gunakan, tampaknya benda ini seperti makhluk hidup yang membuat pupil mata semua orang menyusut. Terutama itu adalah Soyen. Dia secara alami mengetahui fluktuasi jahat yang berasal dari jubah iblis. Kali ini sangatlah rakus dan juga tidak menyenangkan. Raja Kegelapan mencoba menekan kekuatan rakus dari jubah iblis yang dia gunakan. Dan kemudian dia terbatuk sambil berkata, kalian tidak perlu khawatir denganku. Aku bisa mengatasi hal ini sendirian. Sementara benda ini akan aku serahkan pada kalian. Setelah mengatakan hal seperti itu, Raja Kegelapan melambaikan telapak tangannya dan kemudian sesuatu telah muncul di telapak tangannya itu lalu dilemparkan ke udara, yang kemudian hal seperti ini ditangkap oleh Xuan Yi. Ketika mereka, yaitu Xuan Yi, Kaisar Iblis dan juga Raja Binatang, melihat sesuatu seperti cermin yang baru saja ditangkap oleh Xuan Yi, tiba-tiba saja berkata, ini sebenarnya adalah salah satu artefak dari dunia iblis, yaitu cermin pencipta iblis. Tunggu dulu, di cermin ini ada tulisan Xiao Yuntian, Xiao Tianming, dan juga Raja Petir. Raja Kegelapan kemudian mengatakan, benda itu aku dapatkan dari salah satu 4 penjaga raja asing. Menurut dugaanku, kejadian yang berada di dalam klan Xiao mungkin ada hubungannya dengan 4 penjaga raja asing tersebut. Raja Kegelapan mengatakan hal seperti ini sambil dengan paksa menahan serangan jubah iblis yang dia gunakan. Soyen kemudian buru-buru bertanya, Senior, lalu di manakah keberadaan dari orang yang telah memegang cermin ini sebelumnya? Soyen merasa jika dia bisa menangkap orang tersebut, maka akan bisa mengungkapkan kebenaran. Dan pada saat itu Raja Petir tidak akan dihukum oleh kerajaan malaikat. Raja Kegelapan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata dengan sedikit penyesalan, orang itu telah mati. Aku telah melenyapkan 2 orang penjaga ras jahat asing, sementara yang lainnya telah berhasil menerobos masuk tembok kegelapan. Mendengarkan ucapan Raja Kegelapan membuat Soyen dan juga yang lain hanya bisa menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka saat ini memegang cermin pencipta iblis, tapi tidak ada bukti tentang siapa yang memiliki cermin ini sebelumnya. Dan sejauh ini, masalah Raja Petir kembali menemui sebuah jalan buntu. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Bagaimanakah caranya Soyen dan juga yang lainnya mengungkapkan bahwa Raja Petir memang tidak bersalah dan selama ini melakukan kejahatan?
adalah tubuh yang dikloning menggunakan cermin pencipta iblis ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.